Selamat sore Mas Riko. Sore Mas Indra. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi Mas seputar apa ya? Mungkin yang paling menarik kayaknya kita bicara soal past life dulu ya Mas ya. Oke. Iya. Kalau letting in nanti tetap ada porsinya karena nanti tanggal 10 kita juga ada workshop letting in di Jakarta. Request saya sih kalau bisa nanti ada beberapa temen yang case-nya serius gitu diselesaikan lewat salaman kayak Mas Teguh kemarin itu. Kayaknya tuh efeknya luar biasa tuh Mas. Oh iya. Luar biasa tuh efeknya. Dia kan cerita sama saya gitu. Waduh, keren banget ini ya. Sekarang udah berangkat ke Kalimantan dia. Terkait dengan past life Mas Riko. Ya. Kenapa ketika past life mencari sosok reinkarnasi terdahulu, entah mandiri atau bertanya kepada seorang master, itu selalu jawabannya monoton. Misalnya yang hebat-hebat semacam kayak raja, prajurit, pertapa, ratu dan lain-lain gitu kan. Kok nggak ada yang dulunya misalnya pengemis, ya kan, pengambil rumput, kecoa dan lain-lain gitu. Apakah pandangan itu benar? Ataukah hanya sebuah ego yang ingin spesial dan dibungkus dengan label reinkarnasi? Menurut Mas Riko gimana ini? Nah, misal gini, misal Mas Hendra bayar ke orang ya, bayar ke orang buat dilihat pas live-nya. Terus jawabannya, dulu kamu reinkarnasinya kecoa, mangkel nggak? Padahal wis bayar 1 juta ini. Mangkel pol. Mangkel pol. Iya, tapi kalau dulu sampai raja, dulu prajurit, kan seneng. Wis bayar 1 juta, wis seneng lah. Kalaupun kehidupan sekarang ini susah, banyak masalah, tapi kalau dulunya raja ya pasti senang lah. Intinya ya sebagai apa ya? Pemuasan ego saja. Mas Riko berarti sama sekali tidak percaya dengan tebakan-tebakan past life seperti itu? Enggak ya? Alasannya yang paling utama apa sebenarnya Mas? Alasan yang paling utama ya sebenarnya kita tidak tahu. Nggak tahu kan? Itu mereka ngawur atau bener kan nggak tahu. Mereka sendiri tahu bener atau enggak kan juga nggak tahu kan asli. Iya juga. Nggak ada yang tahu. Kayak kita misal meditasi, terus terbayang visualisasi, oh dulu aku raja. Nah, kan itu pikiran kita. Kalau gambaran raja itu dibiarkan lenyap-lenyap, terus tiba-tiba muncul dulu kecoa, dibiarkan lenyap-lenyap. Ya berarti kan itu cuma sebatas asumsi kan asli. Kalaupun kita masuk ke gelombang theta, terus muncul gambaran misal dulu raja, ya tetap asumsi. Kalau misal dulu itu ada hewan yang tidak kita tahu lah, misal naga, terus kita nggak pernah lihat wujudnya, kira-kira bakal nampak nggak gambar naga? Nggak mungkin. Iya juga sih. Intinya pasti pikiran itu adalah sesuatu yang pernah kita tahu, pernah kita kenali. Jadi pasti kalau reinkarnasi ya yang kita tahu, entah itu raja, entah itu prajurit, entah itu apapun lah. Intinya yang pikiran kita tahu. Kalau ada suatu makhluk yang kita nggak tahu, ya nggak mungkin muncul. Dan lebih digunakan untuk itu sih, untuk apa namanya, menjebak orang yang sedang bingung. Oke. Misal orang bingung tanya, pas live-ku dulu apa ya, kok aku bermasalah gini-gini. Nah itu kan berarti arahnya ke lari kan. Dia ingin menyalahkan sesuatu di luar dirinya, yaitu past life-nya. Oh dulu past life-ku raja, terus aku menyakiti orang, akhirnya sekarang gini kan gitu. Tapi akhirnya dia nggak mau melihat bahwa yang menyebabkan kehidupannya itu sekarang susah adalah susunan emosi dan pikirannya sendiri. Yang menyebabkan kehidupannya susah itu apakah 100% susunan emosi dan apa tadi yang barusan disampaikan? Dan pikirannya sendiri itu 100% itu aja. Berarti selama dia sudah terlahir jadi manusia, ataukah memang sebenarnya memang ada kontribusi di kehidupan di masa lalu tuh, apakah ada sebenarnya menurut Mas Riko? Kita nggak pernah tahu di kehidupan manusia. Kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Kalau kita tinjau dari pengalaman langsung, dari kesadaran, ya nggak ada masa lampau kan. Nah, adanya hanya kekinian kan. Dan di kekinian atau di kesadaran itu nggak ada sosok. Walaupun jiwa yang terpisah itu nggak ada. Kayak misal kita
sudah balik ke lautan lah. Iya, iya, iya. Status airnya masih ada nggak? Nggak ada. Jadi yang dinamakan jiwa itu bukan keterpisahan kayak jiwaku sama jiwa Mas Hendra bisa punya bentuk terus bisa lahir dulu sekarang lahirnya beda, nggak gitu. Tapi kalau kita bedah dari konsep pikiran pasti jadinya gitu, karena pikiran hanya mengenal keterpisahan. Kalau di dunia fisik kita terpisah kayak Mas Hendra sendiri, Riko sendiri, berarti jiwanya terpisah. Tapi kalau sudah masuk ke ranah kesadaran, artinya kalau kita sudah mengalami secara aktual, benar-benar mengalami, sudah mengalami satori terus terjun ke dalam lautan, kita benar-benar tahu kalau jiwa yang terpisah nggak ada. Artinya ya past life nggak ada. Makanya kebanyakan orang tercerahkan seperti Ramana Maharishi ataupun seperti Bodhidharma, kalau ditanya dulu reinkarnasinya apa, mereka pasti jawab aneh-aneh, entah tikus, entah gajah. Intinya yang bikin orang itu pikirannya tuh jadi ternyata nggak penting ya. Oh, oke. Mereka nggak pernah jawab dulu aku raja, nggak pernah. Ya agar pemahamannya manusia atau muridnya itu bergeser. Ya past life ya, kalaupun ada ya udah lewat. Wong kita aja nggak inget waktu dulu kita kecil umur 10 tahun, nggak inget detail. Apalagi yang masa lampau dan nggak penting. Tapi itu bisa digunakan sebagai bisnis untuk bingungi orang, buat nipu, bisa buat nipu. Oke. Misal Mas Hendra bingung, misal aku reader lah. Iya. Mas, aku kok hidup kok gini ya, aku pingin diramal pas life-nya gampang. Oh dulu sampean raja kok, terus sampean bunuh apa rakyatnya, akhirnya sekarang gini. Terus apa yang bisa dilakukan dengan kesimpulan itu? Nggak ada. Nggak bikin hidup kita juga lebih baik kan? Malah bisa jadi digandakan lagi. Kalau misalnya dukunya, misal Mas Hendra ini cewek cantik lah, terus tanya ke aku. Aku cowok kan, wah cantik ini lumayan nih. Akhirnya aku jawabnya oh dulu sampean itu permaisuri dan kebetulan aku rajanya. Udah selesai sudah. Orang bingung pasti kena. Iya. Ngiwi gratis sudah. Iya. Bahayanya itu. Kalau orang bingung bahayanya itu. Oke, Mas, sebelum kita lanjut soal past life ya. Kadang kan ada ya anak-anak kecil gitu. Terus kemudian dia itu memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata gitu. Terus kemudian muncul sebuah asumsi, oh dulu wajar kayak gitu, nggak masuk akal kalau anak sekecil itu sudah memiliki kemampuan di atas rata-rata layaknya orang dewasa begitu, hafalannya segala macam gitu kan banyak yang mengatakan, oh berarti dia jiwa tua, dia titisan atau kemudian reinkarnasi dari sosok. Ini kan terjadi di masyarakat kolektif kan seperti itu. Nah, bagaimana merespon hal seperti itu menurut Mas Riko? Nah itu lebih dimungkinkan karena waktu ibunya hamil, ibunya sangat bahagia, dan itu jarang kan. Biasanya orang hamil kan stres, apalagi masalahnya pasti banyak. Tapi ketika ada satu dua kemungkinan di mana ibunya sangat bahagia dan tidak ada masalah saat hamil, otomatis DNA-nya itu akan terekspresi secara sempurna. Akhirnya dia tahu, padahal dia itu belum waktunya tahu. Ya karena DNA-nya terekspresi sempurna. Nggak ada samskaranya. Karena samskara kan terbentuk ketika si ibu itu hamil selama 9 bulan, terus dia stres, terus dia menolak kenyataan yang datang, otomatis akhirnya samskaranya itu yang sama, akhirnya tersalur melalui plasenta ke tubuh bayi. Makanya ada bayi lahir tiba-tiba sakit kanker, itu masalahnya di ibunya waktu hamil. Nah, sebagai seorang reader, itu kan mesti ketika kemudian dia melihat past life seseorang itu kan banyak teknik ya. Salah satunya adalah harus meditasi selama berjam-jam terlebih dahulu gitu. Lagi-lagi Mas Riko ingin menyampaikan dan menegaskan bahwa itu hanya permainan pikirannya dia aja. Iya. Sangat subjektif. Sangat subjektif. Biasanya kan kalau untuk mengetahui past life itu ada namanya teknik hipnosis past life regression. Kan? Iya. Itu kita dihipnosis sampai di kemungkinan di theta. Di theta bisa muncul gambaran-gambaran. Betul. Terus tinggal kita bilang, aku tadi gambarannya gini-gini. Ketemu ini. Terus diartikan sama readernya. Oh, berarti dulu kamu gini-gini. Nah, gambaran itu kan bisa aja gambaran dari film kan. Kita lihat film kolosal lah. Karena
Karena sekali lagi yang muncul pasti kita pernah Pasti melihatnya. kita pernah melihat, dan itu pasti kombinasi. Misal kita pernah lihat film kolosal, terus lihat film kartun, terus lihat apa, berbagai kombinasi disatukan jadi satu gambar yang kebetulan hadir ketika gelombang kita di alfa. Karena kita tidak sadar ketika sedang alfa. Kalau kita bisa sadar ketika gelombang kita rendah, ya kita sadar. Kesadaran namanya. Sadar ketika sadar. Kan tidak sedikit ya Mas Riko ya, guru spiritual yang mendeklarasikan diri sebagai di past life-nya itu sebagai Isa Al-Masih, ya kan? Sebagai yang Semar, segala macam kan banyak itu deklarasi seperti itu banyak. Artinya bahwa reader yang membaca past life itu menurut Mas Riko sekali lagi adalah pembodohan. Menurut saya pembodohan. Pembodohan ya. Soalnya saya waktu waktu kecil itu saya pernah waktu kecil itu kalau nggak salah ya aku ngimpi di mana aku ngimpi didatangi Nyi Roro Kidul. Nah kan itu aneh. Wong aku nggak pernah ketemu kok aku tahu kalau itu Nyi Roro Kidul kan dari mana? Berarti kan aku pernah lihat filmnya kan. Dan kebetulan sosok yang datang itu sama dengan filmnya. Cuma mungkin mukanya beda. Mukanya aku lupa. Intinya aku mimpi itu kalau nggak salah 3 bulan atau setahun setelah yang tidur di kuburan itu. Akhirnya ada satu malam aku dimimpiin Roro Kidul, menurutku Kidul. Terus Roro Kidul tuh bilang, dulu kamu itu panglimaku gitu. Nah akhirnya aku seminggu itu aku nggak ngomong ke nenekku, kayak oh berarti aku panglima rek, sombong gitulah. Terus ada satu momen ketika aku bilang ke nenekku akhirnya, nek aku loh apa itu namanya, mimpi gini. Ala lele mimpi kok anu. Ya kan itu mimpimu sendiri, bunga tidur. Ya bukan satu kebenaran, nenekku bilang gitu doang. Akhirnya dari situ aku tahu, oh ya emang mimpiku. Kalau nenekku yang bikin aku sadar itu beliau bilang, kalau kamu nggak pernah lihat film Roro Kidul atau kamu ada di Eropa nggak pernah tahu Ratu Kidul, kamu nggak akan mimpi Ratu Kidul. Tapi entitas itu ada. Kemungkinan nggak ada. Maksudnya bukan entitas Roro Kidul ya. Entitas yang kemudian dia berada di sekitar kita, yang kemudian dia bertubuh halus begitu, yang kemudian terkadang misalnya kayak tadi malam gitu. Tadi malam itu tiba-tiba mobilnya Mas ini bunyi sendiri gitu kan, gitu, keluar jam 3 pagi gitu kan, nggak masuk akal kayak gitu. Entitas seperti itu menurut Mas Riko ada? Itu kan hasil dari atensi manusia kan. Ya bayangin aja manusia se-Indonesia atensinya ke makhluk gaib. Ya buyar. Makanya bentuk-bentuk setan berbeda-beda antar wilayah. Iya sih. Makanya iya, di Indonesia ada ya. pocong, kalau di Australia nggak ada lah, vampir biasanya. Makanya adanya kalau di Eropa filmnya Twilight. Film vampir kan. Kalau di Indonesia nggak ada. Paling GGS itu campuran. Ganteng-ganteng serigala gitu ya. Nah, oke, Mas. Rata-rata kalau menurut Mas Riko, orang yang konsultasi soal past life ya, rata-rata gitu. Sebenarnya dia pengen apa sih sebenarnya rata-rata gitu? Nggak tahu, aku nggak pernah. Menurut pembacaannya Mas Riko kira-kira gitu, dia kok pengen banget tahu masa laluku apa? Logikanya ya, logikanya ya berarti dia lagi nganggur gitu aja. Lagi bingung, misal Lagi hidupnya bingung. lagi susah, terus dia nyari penyebab, kenapa ya aku kok sekarang susah ya? Oh, kan pasti ada kesimpulan kan di kepala. Oh, paling aku dulu penuh dosa gini-gini, akhirnya ke reader lah, ke past life reader, akhirnya tanya. Nah, intinya kita itu hanya ingin asumsi kita itu dibuktikan benar. Kita berasumsi kalau hidup kita susah gara-gara dulu kita punya dosa yang besar di past life. Akhirnya kita mencari pembuktian dengan jalan ke reader itu tadi. Dan pasti kejadian. Ya mereka kan tinggal bilang iya. Saya mendapat cerita banyak dari sahabat-sahabat pelaku spiritual gitu ya, dari berbagai macam penjuru begitu. Ini soal twin flame, Mas Riko, ya kan? Rata-rata guru spiritual ketika kemudian ceweknya itu cantik gitu ya, yang datang itu cantik gitu, dia bilang, itu tadi seperti yang Mas Riko sampaikan tadi.
oh kita dulu pernah hidup bersama gitu. Banyak, baik itu spiritualis muda maupun yang tua itu di mana-mana. Terus kemudian akhirnya terjadi kayak meditasi bersama di kamar gitu kan ya. Atau kalau nggak gitu misalnya si klien itu pengen laris dan lain sebagainya diajak janjian di hotel gitu. Jadi praktik-praktik pembodohan, penipuan itu terjadi luar biasa masif di kalangan oknum-oknum spiritual. Nah, gimana Mas Riko ngejelasin ini tentang twin flame itu sebenarnya ada apa enggak gitu? Nah, sebelum kita bahas twin flame itu kita perlu tahu bahwa sejak dini manusia itu sudah ditanamkan dogma tentang seks. Bahwa seks itu kotor, seks itu memalukan, tabu. Sekarang tak tanya aja. Menurut Mas Hendra, orang tuanya Mas Hendra memandang seks itu kayak gimana? Ya pasti kotor lah. Nah, itu berarti perspektif umum kan? Secara tidak langsung, perspektif itu juga dimiliki oleh Mas Hendra. Pasti apa yang diyakini orang tua, pasti juga kita yakini. Nurun. Warisan. Iya, warisan. Kalau orang tua kita menganggap seks itu tabu, ya kita pasti menganggap seks itu tabu. Dan ketika kita punya dogma, otomatis kita tetap nge-seks kan. Tapi nggak bisa total. Nah, karena nggak bisa total, akhirnya seks itu menghantui kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan itu di coloring atau diwarnai oleh obsesi seks. Entah kita kerja ada obsesi seks, kita mengejar tahta juga ada obsesi seks, kita buka kantor spiritual juga ada obsesi seks. Dan ketika misal pria ya, terus yang bingung ini cewek, dan kebetulan ceweknya ini cantik sesuai selera dia, ya pasti bawah sadarnya itu ingin membuahi. Apalagi karena seksnya nggak total, otomatis dopaminnya di low. Dan itu secara tanpa sadar terjadi. Dan ada banyak ribuan konsep yang akan mendukung kita. Salah satunya ya konsep twin flame. Oh, dulu kamu itu istriku di kehidupan masa lalu, terus kita karena satu atau dua hal kita terpisahkan. Dan saat ini kita akhirnya bertemu lagi sehingga takdir kita itu bisa terjalin lagi. Ya, sekarang kalau misal Mas Hendra cewek, Mas Hendra lagi bingung digituin, ya percaya aja. Oke. Karena lagi bingung. Iya sih, benar. Intinya orang bingung pasti percaya aja. Makanya jangan bingung kan gitu kan. Sebenarnya kita hidup ini harus menyadari siapa yang bingung kan gitu. Sebenarnya hidup ini simple ya, Om Riko ya. Simple. Iya, simple, cuman kita sendiri yang bingung memperumitnya gitu. Oke. Nah, dulu waktu masih belajar ngaji begitu, sama apa tuh namanya, guru-guru saya mengatakan bahwa rumah yang di dalamnya itu ada anjingnya, malaikat pembagi rezeki tidak akan pernah masuk gitu. Tapi malah justru orang-orang yang kaya itu rumahnya banyak anjingnya, Mas Riko. Lah itu sebenarnya gimana itu? Ajaran-ajaran agama kadang nggak rasional juga. Nah gini, kan berarti kan diajarkan kalau di setiap rumah itu ada malaikatnya kan. Nah kalau kita kurung dengan anjing, dia nggak berani keluar. Ya dia akhirnya nabur di rumah kita doang. Iya juga ya. Pastinya ya, apa ya? Intinya karena asumsi aja sih. Asumsi aja. Jadi kayak misalnya hewan anjing dianggap penghambat rezeki, tapi kalau di agama lain dianggap ya bukan apa-apa, ya beneran kejadian. Hasilnya ya, masalahnya tuh ya pikiran kita sendiri yang memberi limitasi. Misalnya Mas Hendra nggak suka sama anjing karena dulu pernah digigit, atau Mas Hendra nggak suka sama ular karena dulu pernah digigit. Itu terbawa, akhirnya ketika Mas Hendra memberikan ajaran, pasti ada warna-warna di mana sampean menolak ular, karena sampean ada trauma terhadap ular. Dan ketika itu disebarluaskan, ya coloringnya itu masih ada trauma terhadap ular. Dan muncul asumsi bahwa ular akan menghambat rezeki. Padahal bagi orang lain belum tentu. Meskipun bagi Mas Hendra sangat menghambat.
Oke. Aku pernah menulis soal rahasia kaya. Heeh. Bila ingin kaya, bersyukurlah. Itu namanya terima rezeki dari segala arah. Bila ingin miskin, banyak-banyaklah mengeluh tentang kurangnya rezekimu. Curhatlah sana-sini tentang kurangnya rezekimu. Jaminan kere didapat. Bener seperti itu, Mas Riko. Dan menurut Mas Hendra gimana? Iya, masuk akal deh ya, masuk akal banget ya. Mereka yang selalu mengeluh, curhat sana-sini gitu, justru malah melegitimasi kemelaratannya, kekereannya itu kan. Betul. Dan yang kaya pasti makin kaya, yang kiri makin kiri, pasti. Dan ketika dia berusaha merubah kekereannya, dia makin kiri, karena dia berusaha merubah, padahal dia tinggal milih. Bedakan antara memilih dengan merubah. Kalau merubah kita pasti gagal. Iya. Intinya manusia itu punya kebebasan memilih. Masalahnya bagaimana kita mendapatkan kembali kebebasan itu. Nah, saat ini kan kita nggak punya kebebasan memilih karena ada samskara kan. Karena ketika kita punya samskara, kita teridentifikasi dengan ego. Dan ego nggak bisa memilih. Yang bisa memilih ya cuma ruang. Artinya kita perlu menerima samskaranya, kemudian dari penerimaan tercipta satori atau tercipta lubang kecil lah, dimana akhirnya kita itu bisa kembali ke lautan dari lubang yang kecil itu. Jadi satori itu adalah momen sekilas pencerahan, dimana kita tahu oh sebenarnya aku berarti ini, kayak gitu loh. Benar-benar mengalami secara aktual, oh tiba aku ini momen aha gitu loh. Oh ternyata aku ini, yang itu ternyata bukan aku, atau itu cuma bagian dariku. Kayak ombak ketika dirinya sadar bahwa aslinya ya dia lautan. Nah di momen itu muncul pilihan. Tapi kalau kita masih teridentifikasi dengan samskara, dengan ombak, ya nggak ada pilihan, karena hanya cycling terus. Terus kita teridentifikasi dengan samskaranya, otomatis kita nggak bisa milih karena pilihannya terjadi secara tanpa sadar. Ketika kita berusaha mengubah, ya nggak bisa, susah. Kayak kita misalnya botol ini sudah isinya kopi, kita mau ganti air putih, ya botolnya mau berair putih, kopinya tetap, ya kopinya harus dibuang dulu ya kan. Atau kita nggak usah buang, dibuang dikit, akhirnya kita tahu bahwa sebenarnya kita itu ruang di mana kekosongan yang menampung kopinya. Akhirnya kita baru ada pilihan atau kehendak bebas. Nah, praktiknya bagaimana Mas Riko? Praktik ini dalam arti misalnya kita dapat rezeki gitu ya, kita dapat uang. Karena saya kan dapat cerita banyak dari teman-teman Mas Riko tuh ketika dapat uang langsung sebagian kasih ke teman, kasih selalu begitu. Nah, itu kenapa melakukan hal itu gitu? Jadi supaya kemudian teman-teman itu, karena saya melihat nih rata-rata teman-teman saya yang kemudian dia pelit begitu ya, pelit gitu, susah banget uang keluar, ya banyak problem dalam hidupnya, entah itu dia tidak bahagia, entah itu yang masuk ke rekening terlalu sedikit dan seterusnya begitu. Gimana soal ini? Intinya yang penting itu kita mampu masuk ke diri kita yang sebenarnya, atau ruang atau kesadaran itu. Ketika kita ada di kesadaran, otomatis ada sensasi keluasan. Dan otomatis secara reaksinya kita akan mudah berbagi. Tapi kalau kita masih di samskara, masih di ego, kemudian egonya berusaha berbagi, ya nggak ada. Salah kan? Karena ada usaha. Sedangkan ketika kita di ruang atau di kesadaran, itu jadi reaksi. Berbaginya itu ya karena karena kita merasa kaya kan? Bukan karena ego tadi ya. Tapi kalau ego, karena dorongan dari sana ya. Misal si ego ini merasa miskin. Terus dia ingin kaya, terus dia mendengar ceramah, kalau kamu ingin kaya, kamu buang-buanglah uangmu buat bersedekah ya kan. Kemudian ego berusaha memberikan atau berbagi, tapi dasar basisnya adalah samskara kekurangan, ya nggak efektif. Misal gini ya, kalau kamu misalnya pengen cepet kaya, kamu harus mancingnya traktir orang yang lebih kaya daripada kamu gitu kan. Atau kalau nggak gitu, kamu cari anak yatim kurung. Anak yatim kurung itu yang ayahnya meninggal sejak
anak itu berada di dalam kandungan gitu. Atau kalau nggak gitu sedekah subuh selalu nominalnya sekian sekian sekian. Oke. Dari beberapa testimoni tidak sedikit yang berhasil, tapi juga banyak sekali yang dia tidak merasakan efek apa-apa gitu. Nah, ini kalau dari perspektifnya Mas Riko seperti apa, Mas? Nah, doing itu kan aktivitas atau perbuatannya lah. Doing itu tercipta melalui being. Nah, beingnya itu harus benar dulu. Kalau beingnya salah, artinya being samskara atau being ego, ya otomatis tindakannya adalah berdasarkan ego. Artinya kita melakukan manipulasi. Udah bener ya samskaranya, kita merasa kekurangan lah, misal merasa miskin misal samskaranya. Terus kita sebagai solusi ingin memanipulasi tindakan. Kita berbagi biar kita lebih kaya. Tapi samskaranya itu masih ada. Tapi kalau kita mau menghandle samskaranya, mau letting in, samskaranya lenyap, digantikan oleh perasaan yang lebih positif, otomatis tindakannya berubah. Tapi kalau kita berusaha merubah dari dimensi yang lebih rendah, ya susah. Kalaupun berubah dikit, nanti pasti balik lagi. Ada perubahan dikit, naik Balik. dikit, jatuh lagi. Iya, kayak karet direntangkan, pas ada tekanan untuk balik. Karena sedekahnya basisnya kekurangan. Iya, cuma sebagai itu metode atau sarana. Intinya ya kita perlu mengenal diri kita terlebih dahulu aslinya. Di kitab manapun pasti gitu. Awal beragama adalah mengenal diri sendiri. Oke, misalnya gini deh. Saya ikut pelatihan pemberdayaan diri itu. Terus kemudian saya disuruh menguras seluruh isi dompet saya untuk sedekah bersama-sama gitu. Ya kan? Nah, yang terjadi, Mas, supaya kemudian saya juga basisnya tidak basis kekurangan, itu yang harus saya lakukan dulu apa sebelum saya sedekah itu sebenarnya? Ya itu, disadari. Harus menyadari, kan kalau kita mau sedekah ya, misal Mas Hendra tak suruh sedekah ya, misal aku motivatornya, Hen, kamu sedekah aja biar kamu tambah kaya. Nah, waktu kita di momen disuruh sedekah, itu rasanya pasti nggak enak kalau ada samskara rasa kekurangan. Oke. Nah, itu yang perlu di letting in. Jadi apapun kejadian itu bisa menjadi pemicu yang sangat bagus. Kalau misalnya kita ketemu motivator, disuruh sedekah, terus pas kita ngelihat isi dompet mau ngeluarin, itu rasanya pasti nggak enak kalau ada samskara. Nah, di detik itu kita bisa menyadarinya dan kemudian membiarkan perasaan itu lewat atau membiarkan perasaan itu masuk semuanya. Kemudian otomatis lenyap, baru secara secara tidak terpaksa kita ada keinginan untuk menyumbang. Nah, itu baru benar. Tapi kalau di detik pertama mengeluarkan uang rasanya nggak enak, nggak apa-apa, nanti kan nah itu kan manipulasi. Letting in itu cara untuk mengubah kesadaran tadi ya. Iya, nuansa kesadaran. Dari yang tadinya basis kekurangan jadi basis keberlimpahan. Iya. Oke. Tapi sebenarnya apa yang menjadi kesalahan fatal yang dijelaskan dalam seminar-seminar pengembangan diri itu dengan topik penerimaan diri, pengajaran pemberdayaan diri, dan mengapa banyak alumninya yang tidak mendapatkan hasil apa-apa, Mas? Karena karena gini. Jadi kebanyakan motivator atau spiritual itu berbicara dengan bahasa asing. Paham maksudnya? Misalnya aku bicara tentang kekosongan. Mas Hendra pahamnya antara kosongku dan kosongnya Mas Hendra itu beda. Dan ketika aku membahas kosong, Mas Hendra pahamnya adalah kosongnya Mas Hendra, bukan kosongku. Artinya dari pihak pendengar perlu memaknai bahwa apa yang dia dengarkan adalah bahasa asing. Karena misal meja kalau di bahasa planet Namex mungkin meja ini artinya adalah kasur, kan nggak nyambung aslinya. Walaupun kata-katanya sama-sama meja, nggak nyambung. Itu pertama, itu faktor pertama. Jadi kalau aku misal ngomong kosong, mungkin kemungkinan pendengar akan mengira kalau kekosongan itu adalah ketiadaan pilihan, iya kan? Padahal maksud dari kekosongan adalah background atau ruang di mana segala keramaian itu muncul dan kemudian tenggelam. Artinya bahkan ketika rame itu ada kekosongan yang melatar belakangi. Itu kosong. Tapi kalau dari pendengar
kosong adalah ketiadaan objek, padahal bukan. Itu contoh sederhana, belum lagi yang kalimat-kalimat lain. Yang kedua adalah karena usaha. Ketika kita misal disuruh trainernya, misal kamu berperasaan baiklah gitu. Nah, di posisi praktisi yang masih berperasaan buruk, itu akhirnya memunculkan asumsi bahwa kita harus berusaha berperasaan positif. Iya kan? Nah, artinya ketika kita berusaha, ya nggak bisa. Usaha nggak bisa, nggak bisa terlalu berefek di area-area ini. Jadi kita perlu benar-benar menyadari siapa atau apa yang ada di balik perasaan yang kurang nyaman ini. Ketika kita menyadari ruang di mana perasaan nyaman ini muncul dan kemudian kita tahan, kita perlu melepaskan upaya kita dari perasaan tidak nyaman kemudian dibiarkan lewat. Otomatis hanya ada kekosongan. Baru skenario selanjutnya bisa muncul dan kemudian tenggelam lagi, muncul, tenggelam lagi. Intinya tidak ada usaha, tapi pasti pendengar pasti akan memaknai sebagai usaha. Kayak misalnya disuruh kamu ningo, aslinya ini bukan usaha, tapi kalau pendengarnya masih ada di basis samskara pasti mengira bahwa kita ya berusaha untuk hening. Padahal hening itu tidak perlu usaha. Bahkan di dalam keramaian saat aku bicara itu ya hening. Jadi hening adalah latar belakang dari semua objek. Jadi walaupun ruang kamar ini penuh akan perabotan, kualitas ruangnya itu tetap nggak berkurang sama sekali. Contohnya itu. Jadi pasti disalahpahami dengan usaha. Bahkan ketika aku bilang letting in, ya diterima aja. Pasti mereka berusaha menerima. Padahal inti dari letting in bukan berusaha menerima, yaitu menemukan ruang di mana penerimaan sudah terjadi. Penerimaan itu sudah terjadi, sedang terjadi, dan telah terjadi. Jadi lautan pasti menerima ombaknya kan. Nah, kita perlu menemukan kualitas itu. Tidak berusaha menerima, tapi kita perlu menemukan kualitas itu. Di mana segala pikiran dan semua perasaan diizinkan muncul dan diizinkan lewat. Di ruang mana? Itu pasti ketemu. Nggak mungkin nggak. Di mana? Pertanyaannya aslinya di mana? Di mana pikiran ini muncul dan tenggelam. Itu pasti ketemu. Ruang di mana pikiran, perasaan muncul dan tenggelam. Dan kita berusaha selalu berada di state itu gitu iya, ya. Intinya ya kita perlu membiarkan pengalaman kita apa adanya. Intinya itu. Kebanyakan meditasi itu adalah dasarnya salah. Makanya aku bilang nggak perlu meditasi. Karena dasar dari meditasi yang umum tersebar di khalayak adalah ingin mengubah pengalaman. Misal pengalamannya pikirannya rame, dia meditasi agar pikirannya hening. Itu kan berarti menolak kan. Berarti akhirnya kita terlibat dengan pikiran kita ingin mengheningkan. Ya kan? Tapi kalau kita mau ya dibiarin aja. Ketika kita membiarkan, otomatis kita mundur ke belakang. Oh, ternyata aku udah hening walaupun pikiranku rame. Intinya itu. Intinya tidak ada usaha. Kalau ada usaha berarti keliru. Kalaupun berusaha tidak ada usaha juga keliru. Tricky, memang agak tricky. Tricky ya. Tricky. Oke. Oke, Mas Riko. Yang disebut pandangan periferal ya, Mas ya. Itu yang seperti apa sih, Mas? Pandangan periferal itu adalah pandangan yang meluas. Ditarik lebih luas begitu. Iya. Biasanya kan kita sejak kecil kan diajari untuk konsentrasi kan. Nah, konsentrasi itu kan pandangan yang nero kan. Nah, ketika pandangan kita nero, otomatis sistem saraf otonom yang aktif adalah sistem saraf otonom simpatik. Artinya sistem saraf yang kita gunakan ketika kita ada di mode survival atau kita lagi dikejar binatang buas. Bayangkan kita sehari melakukan nero eyes, pandangan yang konsen. Kira-kira gimana? Ya kayak kita dikejar-kejar hewan buas 24 jam. Ya. Nah, bayangkan kita dididik dari kecil lah. Anggaplah dari kecil 10 tahun. Kita akhirnya terbiasa sampai umur 40 tahun. Berarti selama 30 tahun kita dikejar-kejar hewan buas tanpa henti. Ya nggak heran kalau penyakitnya macam-macam kan. Karena ketika saraf otonom simpatik yang aktif, otomatis tubuh kita dihujani oleh hormon kortisol dan adrenalin. Otomatis
ekspresi gen akan memproduksi protein yang terkait. Nah, akhirnya muncul penyakit macam-macam. Intinya paling gampang ya lewat peripheral eyes. Karena defaultnya matanya manusia itu peripheral. Jadi bukan kita berusaha peripheral, enggak. Ya kita balik ke settingan pabrik. Karena settingan pabriknya mata itu peripheral. Mata kan mekanismenya cahaya yang masuk kan. Artinya cahaya dari sini, cahaya dari kanan, cahaya dari atas, bawah itu masuk. Tapi kita menggunakan mata kita dengan cara yang salah. Kita mengarahkan pandangan ke objeknya. Padahal sistem dari mata adalah cahaya yang masuk. Oke. Nah, sekarang begini Mas Riko. Kapan sebenarnya keinginan kita itu terjadi? Apakah saat kita sedang rajin-rajinnya berdoa atau memaksa Tuhan, ataukah saat kita sudah pasrah? Udahlah terserah Tuhan dikabulkan atau tidak, terserah manut, nurut gitu. Menurut pengalaman hidupnya Mas Riko bagaimana? Di dua-duanya itu sudah terjadi hasilnya. Walaupun kita maksa, itu ada ruang di mana pemaksaan terjadi. Ya kan? Kita tahu kalau kita sedang maksa, berarti ada ruang di mana fenomena itu terjadi. Terus yang kedua adalah ketika kita pasrah. Nah, ada ruang di mana pasrah itu terjadi. Intinya adalah enggak pasrah dan enggak memaksa. Artinya kita perlu stay di kesadaran. Aku yang adalah aku. Kalau di spiritual gitu, aku yang adalah aku, di mana aku melingkupi segala sesuatu, dualitas. Ini yang disebut ketuhanan, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Jadi aku yang besar itu bukan Tuhan, tapi ketuhanan. Iya. Jadi sumber kualitas ketuhanan. Oke. Jadi karena memang tidak sedikit ya teman-teman yang kemudian dulunya effort luar biasa ketika kemudian anaknya pengen diterima kuliah di kampus negeri favorit gitu, sampai orang tuanya tirakat begitu kan, tapi nggak masuk gitu kan. Tapi tiba-tiba ikut tes lagi yang sama tanpa effort berlebih, masuk ya syukur, nggak masuk ya syukur, keterima Mas. Keterima. Nah itu karena ada ruang di mana yang mampu melingkupi keterima oke, nggak keterima oke. Nah kan berarti ruang itu melingkupi dualitas. Oke. Nah ketika kita dengan sengaja mampu berada di ruang itu ya enak kan. Oke. Nah Mas, ini ada yang teman-teman minta dijelaskan Mas, bedanya tanpa pintu dan bersejiwa itu apa sih Mas gitu? Nah, kalau bersejiwa itu tentang seks. Oh, tentang seks. Aslinya itu tentang kesadaran. Cuma karena orang kan biasanya kalau mau belajar kesadaran itu kan agak-agak kan. Apa namanya? Hidupku belum selesai, aku masih pingin belajar kesadaran gitu. Tapi lewat seks. Iya. Karena kan semua orang hampir enggak hampir sih. Pasti semua orang suka seks kan. Jadi kita jebak melalui jalur seks. Aslinya ya kita jebak. Biar kita belajar kesadaran lewat seks, dan itu lebih gampang. Ketika kita mengalami fase orgasme, kita akan mengalami apa yang diwakili dengan nama ketuhanan, atau apa yang diwakili dengan nama aku. Fase ya? Iya. Bukan parkir ya? Bukan parkir. Lembah, orgasme lembah. Tapi anggapan bahwa kemudian seks itu kotor, kayaknya memang hampir semua orang sepakat ya? Hampir semua orang sepakat. Makanya setelah seks diharuskan mandi. Kalau nggak kotor ya nggak harus mandi. Iya juga sih ya. bener. Oke. God is love atau love is God yang paling tepat? Love is God. Kenapa? Karena ketika kita berkata Tuhan adalah cinta, maka cinta hanyalah salah satu sifat dari Tuhan. Oke. Tapi ketika kita ketika kita mengatakan cinta adalah Tuhan, maka ya Tuhan itu salah satu kualitas dari cinta. Oke. Sifat cinta itu apa? Menerima segala sesuatu kan? Menerima. Tapi kalau Tuhan sifatnya dualitas, ya kan? Maha baik, tapi juga maha penyemburu. Iya kan? Masih dualitas. Tapi kalau cinta ya menerima segala sesuatu, termasuk kalau menurut pikiran kita buruk. Mas, sekali lagi nih ya, banyak sekarang guru-guru spiritual yang dia mendeklarasikan diri sebagai orang yang paling tercerahkan gitu ya. Dan kemudian dia bisa memeteri kesadarannya orang lain, entah itu lewat
apa namanya lah ya, macam-macam gitu, dimetri semua. Oh, ini nilainya sekian gitu ya. Atau kemudian oh ini jiwanya sekian, banyak kan kayak gitu tuh banyak. Dan mereka memang mata pencahariannya itu kayaknya materi kesadaran orang dan materi jiwanya seseorang gitu, jiwa tua apa enggak gitu, itu mungkin sudah menjadi mata pencaharian gitu. Tetapi kan tidak salah juga kemudian ketika dia mengatakan bahwa saya sudah tercerahkan, karena memang kita memulai dari garis finish kan, kita semua tercerahkan. Nah gimana kalau kita balikan dengan ini? Nah, ketika kita mengatakan aku sudah tercerahkan, kita harus tahu konteks akunya, aku yang mana. Kalau kita konteksnya aku sebagai Riko, ya salah. Kalau aku sebagai jiwa yang ada, yang asumsinya ada di tubuh Riko, salah. Tapi aku yang melingkupi Mas Hendra, melingkupi Riko, melingkupi Om Joko, melingkupi Mas Dika, melingkupi segala sesuatu, benar. Karena lautan memang sudah tahu kalau dia lautan. Tapi kalau ketika ombak mengaku akulah lautan, ya gila berarti ombaknya. Iya kan? Ombak ya ombak. Walaupun ombak itu termasuk substansi dari lautan, tapi dia tidak bisa mengklaim dirinya sebagai lautan. Jadi konteks akunya itu harus benar. Kalau bilangnya aku, intinya tergantung orangnya, karena kita nggak tahu maksud orangnya. Kalau misalnya dia berkata aku sudah tercerahkan, kalau aku konteksnya adalah kesadaran, ya benar. Tapi kalau aku konteksnya adalah kepribadian, karakter, nama, peran, ya salah berarti. Dan pasti akan melenceng. Kang Abu Marlo bergabung, thank you Kang. Salam dari Mas Riko untuk Kang Abu Marlo. Ini salam banyak kali ya teman-teman muda yang luar biasa. Nah ini soal mirroring nih, ada yang bertanya gini, apakah dengan mirroring menghadirkan diri kita sebagai penyaksi, Mas? Kalau prakteknya benar. Parameter bahwa mirroring prakteknya sudah benar, sudah tepat apa? Kalau sesuai SOP. SOP-nya kalian kan telanjang, terus sadari apapun yang muncul, itu toh. Tapi biasanya orang itu marah muncul, dia ingin menghilangkan, berarti nggak sesuai SOP. Ya nanti lebih jelas teman-teman datang aja di Jakarta, SOP-nya akan dibagi di sana, tapi nggak praktek di depan banyak orang ya, prakteknya di rumah sendiri-sendiri gitu. Tapi jika kemudian mirroring ini dilakukan secara benar, sesuai dengan standar operasional prosedur, apa yang akan dialami oleh teman-teman semua, Mas Riko? Biasanya apa aja dari case yang sudah-sudah gitu? Kalau cowok itu biasanya benar-benar mengalami kesadaran setelah seminggu mirroring. Kalau benar setelah seminggu dia benar. Tapi kalau cewek di hari pertama kemungkinan banyak benernya. Jadi di hari pertama dia sudah mengalami kesadaran biasanya. Kalau cewek. Mas, kemarin aku mirroring malah jadi marah-marah di depan cermin, ketawa-tawa di depan cermin, tuh gimana Mas gitu? Ya nggak apa-apa, diterima aja. Diterima aja. Intinya ketika kita mirroring, sensasinya muncul, kita sambut saja. Nah, pada saat kemudian kita mencoba untuk senantiasa konsisten berada pada ruang kesadaran ketika ada masalah-masalah tertentu gitu, itu kadang kita mengalami kayak pengen nerocos sendiri gitu, ngomong sendiri gitu Mas. Meskipun tidak terlalu banyak sih, tapi tiba-tiba ada gerakan pengen ngomong sendiri, itu namanya apa itu? Inspirasi, insight. Pasti ada dorongan kayak gitu kalau kita stay di kesadaran. Entah dorongannya bergerak, entah dorongannya ngomong, entah dorongannya nelpon orang, pasti ada. Dan yang nggak usah berusaha ditiru. Kalau soal jibris itu kan kita berusaha mengeluarkan pendaman emosi kan. Jadi kita ngadep tembok terus jibaris, ngomong-ngomong bahasa planet, itu juga bagus. Bagus itu. Itu kan dari teknik dari Persia kan kalau nggak salah. Jibaris. Tapi ketika kita berusaha mengeluarkan pendaman, ya mungkin awal-awal ngefek. Tapi karena basis kita masih penolakan, ya muncul lagi pendaman yang baru. Oke. Karena pendaman muncul ketika kita menolak kan. Kalau basisnya nggak dibenerin, ya percuma. Jadi basisnya harus benar, basisnya adalah penerimaan, otomatis lewat doang. Dan ketika dibiarkan lewat doang, ya nggak ada pendaman. Iya Kak? Kalau tubuh kita transparan, emosinya tembus doang, nggak ada yang terpendam. Tapi kalau kita sengaja membentengi,
otomatis terpendam. Jadi basisnya harus benar, itu yang awal. Baik. Cara sembuh dari sakit epilepsi alias kejang-kejang sudah hampir 20 tahun. Apakah epilepsi ini memang tidak bisa disembuhkan, Mas Riko? Kalau kita berusaha menyembuhkan ya belum letting in. Kenapa? Kalau kita berusaha menyembuhkan belum letting. Belum letting in ya. Belum menerima total gitu Belum ya. menerima total. Tuh. Karena kita masih berusaha. Iya. Biasanya kesembuhan muncul ketika kita menerima total. Pasti. Kayak misalnya kanker yang sudah ganas gitu ya. Saya tiba-tiba kan ada tetangga saya gitu ya. Tetangga saya yang kankernya sudah stadium berapa? 3 atau berapa ya? Oh, saya tiba-tiba muncul, oh ini yang kata Mas Riko kesini, ketemu sama, wah, pasti ada perubahan. Tapi yo tergantung orangnya juga sih kadang kayak gitu ya Mas ya. Juga, iya. Jadi ketika kanker itu kemungkinan disebabkan oleh pendaman kesedihan yang mendalam. Kalau dia masih memendam kesedihan dan itu sudah over, biasanya terjadi kanker. Oke. Kalaupun kankernya dari remaja, itu biasanya karena waktu hamil ibunya sangat sedih. Akhirnya nurun ke anaknya. Anaknya nggak salah apa hasilnya. Dan dia tidak berniat memendam kesedihan apapun, tapi karena ibunya waktu hamil sedih, biasanya anaknya kanker. Jadi ibu ketika sedang hamil gitu ya, 1-9 bulan, ketika kemudian dia selalu memelihara perasaannya selalu bahagia, itu sangat luar biasa untuk perkembangan anak ketika lahir nanti. Itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena apa? Karena ada plasenta yang menyatukan si ibu dengan si bayinya. Artinya apapun yang dialami si ibu akan dialami oleh si anak. Kalau ibunya sedih terus ditolak, otomatis si anaknya juga mengalami penolakan. Anaknya pasti otomatis menolak kesedihan yang sedang muncul. Dan akhirnya terpendam. Karena harusnya terpendam di ulu hati, sedangkan ada plasenta malah terpendamnya di embrio. Mbak Lia, Mas aku lihat panjenengan aja langsung pendaman emosiku keluar semua gitu. Lihat Mas Riko. Mas, apakah benar doa afirmasi itu lebih baik saat kita di frekuensi theta, waktu yang tepat kan, gimana itu? Benar. Tapi ketika kita berusaha berada di frekuensi theta, ya nggak bisa theta. Karena kita berusaha. Intinya kita ada di frekuensi alfa, frekuensi theta adalah ketika kita tidak berusaha. Iya kan? Kalau kita berusaha tidur, nggak bisa tidur. Tidur itu kan ada di frekuensi delta. Nggak bisa tidur. Nah kalau misalnya dia posisinya hamil Mas, mirroring gitu kan, karena biasanya banyak ketakutan saat hamil gitu, itu gimana Mas saat hamil tapi mencoba untuk mirroring gitu? Justru bagus. Cuma ketika mirroring, biarkan apapun muncul. Kalau kita mendem lagi, percuma mirroringnya. Oke. Bagus, untuk ibu hamil bagus. Oke ya, habis ini nanti dilanjutin sama Mas Joko teman-teman ya. Tapi itu apa? Lebih baik didampingi ya kalau ibu hamil ya. Terutama kalau itu cewek. Usahakan cermin di belakangnya itu kasur lah paling enggak. Soalnya pengalaman kita di berjiwa yang cewek-cewek itu di hari pertama dia mirroring, dia itu pingsan setelahnya. Takutnya terjadi momen pingsan itu. Oke. Nah, ketika kemudian si ibu yang paling konsisten ketika hamil itu tidak bahagia tapi justru sedih, terus kemudian anaknya sudah lahir, caranya memperbaiki gimana Mas Riko? Ya ibunya yang memperbaiki. Kalau itu masih dia di bawah 10 tahun, ibunya yang perlu merilis pendamannya. Karena masih ada keterhubungan secara mental. Oke. Selanjutnya gini, ini ada yang tanya ya. Kalau sudah ikut kelas online, oh iya Mas Riko nanti bikin kelas online bagi teman-teman yang nggak bisa datang di Jakarta atau ini bisa ikut kelas online tanggal 15-16, dan ada juga untuk memperdalam keilmuan apa yang sudah disampaikan Mas Riko nih, teman-teman bisa join di Tanpa Pintu ya, nanti saya kirim linknya. Jadi untuk memperdalam ilmu keberlimpahan ya Mas Joko ya, ilmu keberlimpahan dari Mas Riko, nanti mungkin Mas Joko yang mungkin akan cerita banyak soal Tanpa Pintu itu.
maksudnya bagaimana, apa aja yang bisa dipelajari, nanti sekaligus Mas Joko aja yang cerita ke teman-teman ya. Nah, kalau sudah ikut kelas online apa diwajibkan offline, Mas Riko? Enggak kan? Nggak perlu. Nggak ada kewajiban kan di Nggak sini? ada. Yang online kemarin kan bagus kan, hampir semuanya mengalami diri. Iya, yang kemarin tuh ya. Iya. Yang kelasnya Mas Torik dan kawan-kawan tuh ya. Iya, yang sama Mas Torik dan kawan-kawan. Jadi ketika sudah mengalami diri ya nggak perlu ikut lagi, ya udah dibiasakan aja. Dia keren-keren loh itu kemarin yang online itu. Oke. Sebelum Mas Joko, yang terakhir, cara menemukan soulmate. Nah, ada pertanyaan kayak gitu tuh. Gimana tuh cara menemukan soulmate tuh? Kenapa kita bisa tahu kalau dia adalah soulmate kita? Pertanyaannya itu, kenapa kita bisa tahu kalau misal kita kenal, tiba-tiba kenal, misal namanya dia lah. Oke. Dia. Nah, menurut kita itu adalah soulmate kita. Nah, kenapa kok kita bisa tahu itu soulmate kita? Kenapa? Kira-kira? Ya, karena udah merasa nyambung, nyaman aja mungkin. Enggak. Apa, Mas? Karena kita punya sosok idealisme di kepala kita. Oke. Tentang istri itu harus gini. Sudah ada persepsi terlebih dahulu sifatnya ya. harus gini, bentuk wajahnya harus gini. Akhirnya ketika nemu yang kebetulan Ya, karena itu udah ada konsep itu hampir kan di sama, awal ya. iya, hampir sama, itu baru anu. Tapi ketika sudah gabung, akhirnya ideal itu runtuh. Karena di awal-awal itu terlihat sama, padahal sangat berbeda. Karena itu tidak ada satupun manusia yang bisa memenuhi ideal di kepala masing-masing orang atau orang lain. Artinya kalau kita mau menemukan cinta yang benar-benar cinta, ya kita harus menyadari idealisme di kepala kita. Baru Riko bisa melihat Hendra apa adanya, bisa melihat Joko apa adanya, bisa melihat misal dia apa adanya. Jadi nggak berdasarkan kacamata dari ideal. Iya. Oke nih, saya ada satu pertanyaan yang saya teringat itu baca tulisannya Mas Riko atau apa ya? Intinya itu jadi cintai diri sendiri. Kalau sudah kita bisa melakukan hal itu, pasti kita nanti bisa saling berbagi cinta gitu. Ada yang kayak terlihat itu gimana sih Mas intinya Mas? Jadi gini, ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri, baru kita bisa mencintai orang lain. Karena kita biasanya mengira sesuatu selain cinta sebagai cinta. Jadi kita belum mencintai diri sendiri, tapi berusaha. Jadi ada usaha untuk mencintai orang lain. Padahal kita itu hanya ingin dicintai. Kita hanya ingin diterima oleh lawan jenis atau oleh teman kita. Akhirnya ketika dua insan yang sama-sama belum memiliki cinta bersatu dalam satu ikatan rumah, akhirnya hanyalah dua orang pengemis yang bertemu satu sama lain. Akhirnya bisa nyanyi bareng lah, pengemis cinta gitu. Oke. Ayo Mas Joko sebelum jadi host, sebelum jadi narasumber jadi host dulu. Saya dijebak ini sama Sendra ini. Rokok aja ya. Aduh. Mungkin ada pertanyaan teman-teman bisa di-share ya, nanti saya tinggal bacain. Ya, ini ada beberapa titipan pertanyaan dari Mas Hari yang ngelola tanpa pintu. Jadi banyak teman-teman itu, saya sudah praktek mirroring gitu, bahkan sudah letting in, tapi mereka nggak berdaya ketika mikirin hutang. Gimana hutang saya bisa lunas, gimana cicilan saya bisa bayar tepat waktu. Nah, seolah-olah mereka mikir masalah, oke, tapi ketika berhadapan sama uang, mereka banyak yang terjebak. Nah, gimana itu penjelasannya? Kita perlu menyadari terlebih dahulu pikiran yang berusaha melenyapkan utang. Jadi kita perlu mengalami rasa berhutang itu secara total. Kalau sudah dialami secara total, rasa utangnya lenyap, baru otomatis masalahnya hilang. Tapi kalau kita menolak, sekarang posisinya kan lagi hutang kan misalnya. Kalau kita menolak fakta kita sedang hutang dan berusaha melunasi, nggak lunas-lunas. Tapi kalau kita mampu menyadari pemikiran yang ingin hutangnya segera lunas, itu malah lunas. Iya.
mungkin mereka merasa kalau masalahnya hutang itu kan kayak dari kanan kiri depan belakang kan kayak dihimpit berbagai macam nggak enak sama anak sama keluarga, ditagih orang, pikir motor ntar diambil. Nah, cara awal untuk paling nggak membuat kita tenang dulu ya, untuk seperti yang tadi Om Riko jelasin bahwa kita harus menerima secara total itu ada langkah apa mungkin lebih konkret, misalnya mirroringnya harus gini atau kita hadepin orangnya atau gimana. Nah, ketika kita misal rasanya tegang di badan ya akibat utang, terus pikiran kita ingin tenang, konflik kan? Ya. Konflik kan, otomatis nggak bisa tenang. Ya udah dialami total ketegangannya. Bisa sama mirroring, dirasakan ketegangannya, atau mirroring sambil megang uang juga bisa. Ya, jadi solusinya mirroring Om ya. Mirroring aja. Mirroring. Aja. Sama ini. Ketika rumah tangga berantakan ya. Jadi kalau tadi Mas Hendra kan misalnya anaknya sakit, berarti ibunya kan juga yang harus merilis samskaranya gitu. Nah, banyak yang saya ingin suami saya juga ikut berubah gitu. Atau kayak kemarin yang kita private itu apa ya itu ya kalau mengenai rumah tangga ya itu tetap sebagai kita yang memposisikan saya merilis suami misalnya, atau kita merilis samskara yang ada di diri kita sendiri, otomatis lingkungan sekitar mengikuti gitu. Jadi kita tidak berusaha merilis samskara orang lain ya. Yang perlu kita sadari adalah samskara kita dan idealisme kita. Jadi idealisme adalah yang paling berbahaya dalam satu hubungan. Ideal itu kan berarti kan kenyataannya A, tapi kita ingin itu seharusnya B, ya kan? Ya kan? Iya, iya. Misal istri kita itu lagi hobi marah-marah, terus kita punya idealisme di kepala istri itu ya harus diem, akhirnya terjadi konflik. Tapi kalau kita nggak punya idealisme bahwa istri harus diem dan bolehlah sekali-kali marah, boleh sekali-kali diem, akhirnya ya nggak ada masalah kan? Ya kan? Jadi yang perlu dirilis atau yang perlu disadari adalah yang pertama idealisme kita, dan kalau mau lebih dalam adalah mengapa idealisme ini ada. Nah itu. Kenapa kok kita ingin orang lain itu bertindak sesuai ideal kita? Dan kenapa kok kita punya ideal? Berarti kan karena kita punya ideal, otomatis berarti kita belum bisa menerima diri kita apa adanya, terutama pemikiran kita dan perasaan kita di kedalaman. Akibatnya muncul idealisme kalau untuk melengkapi aku berarti aku harus berpasangan sama orang yang gini. Berarti itu harapan ya, keinginan ya. Harapan, keinginan. Yang harus itu disadari. yang menjadi akar dari masalah-masalah rumah tangga. Di rumah tangga. Yes. Karena kan kalau kita awal bertemu ya, misal ya, ketika kita jatuh cinta sama pasangan kita di awal pacaran, itu kan pasti seakan-akan pacar kita itu sesuai dengan ideal kita kan. Makanya kita bisa jatuh cinta, ya enggak? Iya, iya. Nah, ketika kita sudah 1 tahun bersama, akhirnya baru tahu, oh ternyata nggak sesuai sama pikiranku gitu kan. Nah, yang salah itu ceweknya atau pikirannya sampean? Ya pikirannya kita lah. Kita. Jadi nggak ada cewek yang nipu kamu, ya pikirannya yang nipu kamu, ya kan? Jadi misalnya dia pacaran putus, ditinggal sama ceweknya bolak-balik, itu sebenarnya ya dia sendiri. Dia sendiri. Karena dari idealisme membangun konflik. Karena nggak ada satu orang pun yang mau menjadi orang lain selain dirinya sendiri. Kalau misal sifatnya Om Joko ABCD, terus di idealku itu adalah GHIJ gitu kan. Terus Om Joko mau tak ubah ke HIJ ya nggak mungkin lah. Pasti Om Joko lari. Ya sama. Pasangan juga gitu. Kalaupun si istri memilih bertahan, ya bertahannya bukan karena cinta. Tapi terpaksa karena sudah ada anak, udah ada rumah ya. Atau terjebak. Ya. Terjebak. Intinya ketika sesuatu selain cinta membuat kita bertahan, itu sangatlah berbahaya.
karena hidup kita jadi menderita. Berarti kuncinya cuma kita harus menerima aja semuanya ya Mas ya. Iya, jadi kita sebelum menerima orang lain, kita perlu menerima diri kita terlebih dahulu. Kalau kita bisa menerima emosi kita, pikiran kita apa adanya, kita baru bisa menerima orang lain. Kalau kita dengan diri sendiri masih melawan, ya otomatis kita tidak bisa menerima orang lain. Jadi ketika kita bisa menerima aku sebagai ABC, ya kita bisa menyesuaikan bersanding dengan DEF gitu ya. Iya, Tanpa harus merubah dia menjadi ABC. betul. Gitu ya. Oke. Karena setiap orang unik. Oh, iya. Penting ini. Penting itu Mas. Tapi semakin ketika kita sudah berada di fase selalu menerima itu, justru malah sesuai dengan yang kita inginkan. Iya. Gitu ya Mas Riko. Biasanya gitu. Tapi jangan ingin dikopi Om ya. Jelasin dulu dong yang tanpa pintu itu, yang teman-teman pengen belajar di tanpa pintu itu, jelasin dulu. Ya biar Mas Riko nih jelasin. Tanpa pintu itu apa Om ya? Tanpa pintu ya itu. Tanpa pintu Judul website. Tanpa pintu itu aslinya jebakan kita agar orang belajar kesadaran, tapi jebakannya lewat uang. lewat uang. Oh gitu. Iya, artinya kita membuat berbagai jebakan di mana orang bisa jatuh ke kesadaran. Intinya itu. Kalau tanpa pintu, jebakannya adalah lewat uang. Ya uang hasilnya cuma jebakan. Biar kalian belajar kesadaran, gitu doang. Dan akibatnya pasti ya melimpah. Karena lautan lebih melimpah dari ombak terbesar. Jadi di tanpa pintu kita diajak untuk menyadari kita sebagai lautan. Iya, yang sudah melimpah.